Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, Habib Muhammad Hanif tegas di dalam ceramahnya dengan Tuan Guru Abdullah Basha, Sekumpul Martapura, Kalimantan Selatan, mengenai isu nasab Alawi. Jadi sudah dijawab tuntas oleh Habib Hanif Al-Attas mengenai keilmiahan nasab Alawi. Jadi kalau ada yang membatalkan ataupun memenggal nasab Alawi, ya mereka suruh tonton saja video diskusi ilmiah mengenai nasab Alawi di Rabitah Alawiyah, yang mana para pembegal nasab tidak datang di dalam mempertanggungjawabkan tesis ilmiah yang telah mereka buat, dan juga pertanggungjawaban mengenai omongan-omongan mereka di dalam membatalkan nasab Alawi, nasab para Habib Alawi, baik dari Imaduddin, Gus Abbas Buntet, Gus Fuad Pleret, Roma Irama, siapa lagi, Dadang Zulfikar, Dr. Sugeng. Jadi mereka pentolan daripada begal nasab, mereka kan nggak datang waktu di Rabitah Alawiyah. Jadi nggak ada urusan lagi mereka mau membatalkan nasab para Habib Alawi ya. Oke, mari kita lihat dulu video dari Habib Hanif Al-Attas, teman-teman semua ya. Maka hati-hati, saya nggak peduli, saya akan lawan saudara. Saya gara-gara masalah ini di media sosial saya dicaci maki. Di media sosial, di internet saya dihina-hina, di internet saya difitnah, direndahkan segala macam. Saya nggak peduli, nggak ada urusan saudara, nggak peduli. Ini pemecah belah umat, ini pemecah belah habaib dan kiai, harus dilawan apapun yang terjadi. Siapapun yang mecah belah Indonesia, siapapun yang mecah belah NKRI dengan isu-isu rasis, dengan isu-isu fasis, dengan memecah belah habaib dan kiai, saya akan lawan. Nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dihina, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saya akan lawan pemecah belah umat sampai tetes darah penghabisan saudara. Allahu Akbar. Ulama semua disalahkan. Bayangkan ulama sedunia disalahkan, padahal pengakuan-pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar yang tadi saya nggak perlu sebutkan satu persatu saudara. Apakah dia lebih alim dari Abah Guru Sekumpul yang punya basirah, punya mata hati terang benderang saudara, yang melihat bukan hanya dengan ilmu tapi dengan cahaya? Lebih alim dari Kiai Hasyim Asy'ari? Lebih alim saudara dari yang namanya Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani? Lebih alim dari yang namanya Syekh Yasin Fadani yang semuanya itu mengakui Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Murtadha Az-Zabidi, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam An-Nabhani yang sampai mengatakan ijma'? La ilaha illallah. Makanya saya tegaskan, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah selesai kalau soal ilmiah saudara. Kami bersama tim, saya di tim tersebut sebagai koordinator, ada Gus Rumel Abbas di dalamnya, ada Gus Wafi, ada beberapa asatid lainnya. Kami nyusun buku alhamdulillah yang sebentar lagi akan diterbitkan insyaallah, 550 halaman lebih, yang isinya mengupas tuntas semua syubhat soal ini. Kami yakin para ulama-ulama ini yang dari dulu mengakui nggak mungkin salah. Ini orang yang nabrak ulama pasti salah. Maka di mana titik kesalahannya, di situ kami bongkar saudara. Insyaallah bukunya sebentar lagi terbit. Dari ulama Kalimantan Selatan yang memberikan kata pengantar di buku tersebut adalah Abah Kiai Haji Bakhit dari Barabai, dan juga Guru Hasanuddin Badruddin pimpinan Darussalam memberikan kata pengantar buku tersebut, dan dari ulama-ulama berbagai provinsi juga memberikan kata pengantar untuk buku tersebut. Alhamdulillah. Kalau soal ilmiah udah selesai. Ini bukan soal ilmiah, saya katakan, ini soal kebencian saudara. Ini soal perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Ini bukan soal ilmiah, ini soal dengki. Ini bukan soal ilmiah, ini soal adu domba antara habaib dan kiai. Ini adu domba antara habaib dan tuan-tuan guru saudara. Ini adalah upaya adu domba antara umat Islam. Karena kalau habaib sama kiai diadu domba, maka umat Islamnya akan ribut juga saudara. Kalau umat Islam sudah ribut diadu domba, maka apa yang terjadi? Habaib kiai sibuk ribut sesama mereka, kemaksiatan merajalela, LGBT merajalela, pelacuran merajalela saudara, narkoba merajalela, judi makin merajalela di mana-mana. Jawab yang jujur, sekarang judi online banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak sekali. Ketahuan ada mulai panik di sini judi online. Judi online di mana-mana saudara. Habaib sama kiai dibenturkan, korupsi di mana-mana. Akhirnya habaib sama kiai dibikin ribut, lupa sama kemunkaran, lupa sama kemaksiatan. Yang diuntungkan siapa? Bos-bos judi, bos-bos narkoba, bos-bos minuman keras, koruptor-koruptor. Habaib kiainya dibikin ribut, diadu domba. Ini ada dalangnya
saudara. Maka hati-hati, saya nggak peduli, saya akan lawan saudara. Saya gara-gara masalah ini di media sosial saya dicaci maki, di media sosial, di internet saya dihina-hina, di internet saya difitnah, direndahkan segala macam. Saya nggak peduli, nggak ada urusan saudara, nggak peduli. Ini pemecah belah umat, ini pemecah belah habaib dan kiai, harus dilawan apapun yang terjadi. Siapapun yang mecah belah Indonesia, siapapun yang mecah belah NKRI dengan isu-isu rasis, dengan isu-isu fasis, dengan memecah belah habaib dan kiai, saya akan lawan. Gak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dihina, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saya akan lawan pemecah belah umat sampai tetes darah penghabisan saudara. Allahu Akbar. Luar biasa, sangat berapi-api sekali ya ceramah Habib Hanif Al-Attas ini. Iya betul sekali, para pembegal nasab ini mereka nggak berpikir tentang umat Islam yang diadu domba ya seperti itu, dengan adanya tesis abal-abal, clipping makalah ilmiah yang dibuat oleh Kiai Imaduddin bin Sam'un, pemecah belah umat, pengadu domba umat. Yang jelas teman-teman, kita jangan ikut-ikutan daripada Imaduddin dan juga para begal nasab lainnya. Kita hidup tenang saja, urusi keluarga kita saja ya kan. Nggak usah ngurusi nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi sudah masyhur dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita ikut-ikutan membatalkan nasab para Ba'alawi, para Habib Ba'alawi, kita sama saja mengingkari atau tidak percaya terhadap nasab mereka, nasab orang lain. Bayangkan jika nanti kita sudah meninggal dunia, di hari kiamat, memang benar bahwasanya Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad, mau ditaruh kemana wajah kita nanti di hadapan Nabi Muhammad? Apakah kita tidak malu kita membatalkan nasab zuriyahnya, membatalkan nasab keturunannya? Pada akhirnya kita tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak dianggap sebagai orang yang cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalian perlu ketahui teman-teman semua bahwasanya Imam Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, baik dari jalur Hasan ataupun Husain. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu nanti di hari akhir ya teman-teman, seperti itu. Di akhir zaman hanya Allah yang tahu. Jadi zuriat Nabi itu dari siapa? Imam Mahdi itu dari jalur Husain atau jalur Hasan, ya kita juga tidak tahu. Wallahu alam bissawab. Yang jelas kita jangan ikut-ikutan. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, seperti itu. Sangat simpel sekali ya kan. Jadi buat kalian yang masih bingung mencari kebenaran, satu kalimat: lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kalau kalian salah mencintai, kalian membatalkan nasab Ba'alawi, luar biasa resikonya nanti yang akan kalian dapatkan. Seperti itu ya teman-teman. Daripada salah membenci, rugi kalian ya. Kalau salah membenci nggak masalah. Mereka ini para ulama, para pewaris ilmu, para penyebar ilmu agama dari Nabi Muhammad, penyambung lisan Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, seperti itu. Apakah mereka ini pengadu domba? Kan enggak. Yang mengadu domba itu siapa? Imaduddin, Roma Irama, Abbas Buntet, Fuad Beret, seperti itu. Ya, gue sebagai muhibbin akan terus mencerahkan umat Islam supaya tidak termakan isu adu domba oleh Imaduddin mengenai nasab Ba'alawi, mengenai pembatalan nasab Ba'alawi ya, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat, semoga kalian tercerahkan, semoga semua sehat selalu. Terima kasih, jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.